Latar belakang Latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara meliputi berbagai faktor yang saling terkait dan mendorong mereka untuk mencari rute baru ke Asia. Motivasi 3G meliputi Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Eropa ingin mencari kekayaan terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, obat-obatan, dan bumbu masakan. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van. Bangsa Portugis memulai dari Lisbon pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, dan ia pun bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis pun mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setahun kemudian, pada tahun 1512, bangsa Portugis pun berhasil sampai di Maluku. Ketiga, rute penjelajahan samudra bangsa Portugis ke Nusantara oleh Vasco da Gama. Dimulai dari titik awal pelayaran Vasco da Gama di Lisabon, Portugis. Lalu mereka menyusuri Samudra Atlantik, pantai barat Afrika, dan berhenti di berbagai pelabuhan untuk persediaan. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Kalikut, India, menuju ke arah timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rute perjalanan bangsa Spanyol. Di bawah pimpinan Christopher Columbus, rute penjelajahan samudra bangsa Spanyol ke Nusantara tidak langsung menuju ke sana awalnya. Mereka mencari rute baru ke Hindia Timur, ke Asia Tenggara termasuk Nusantara untuk berlayar ke arah barat, melintas Samudra Atlantik, bukan ke arah timur seperti yang dilakukan bangsa Portugis. Columbus melalui pelayarannya dari Spanyol dengan 3 kapalnya, Nina, Pinta, dan Santa Maria pada tanggal 3 Agustus 1492. Mereka berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantis dengan harapan mencapai Hindia Timur. Alih-alih mencapai Asia, mereka justru mendarat di Kepulauan Karibia. Pelayaran Columbus tidak langsung menuju Nusantara. Bangsa Spanyol kemudian menjelajahi dan menguasai wilayah-wilayah di sekitar Samudra Pasifik, termasuk Filipina, dan akhirnya sampai di Maluku. Yang kedua dipimpin oleh Ferdinand Magelhaens. Setelah melewati benua Amerika, Ferdinand Magelhaens pun melewati Samudra Pasifik dan tiba di Maluku pada tanggal 8 November 1521. Yang ketiga dipimpin oleh Juan Sebastian. Rute penjelajahan samudra bangsa Spanyol ke Nusantara oleh Juan Sebastian Elcano. Rute dimulai dari Spanyol menuju arah barat. Mereka menyeberangi Samudra Atlantik, lalu perjalanan dilanjutkan ke pantai timur benua Amerika. Mereka menemukan dan melewati selat yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Setelah melewati selat, mereka berlayar di Samudra Pasifik yang luas. Mereka mencapai Kepulauan Masaf, yang sekarang dikenal sebagai Filipina. Setelah kematian Magellan, Elcano memimpin sisa kru menuju Kepulauan Rempah-Rempah dan singgah di Tidore, Maluku. Lalu, kapal Victoria satu-satunya yang selamat berlayar kembali ke Spanyol dengan mengelilingi Tanjung Harapan yang di ujung selatan Afrika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rute perjalanan bangsa Belanda. Pada tahun 1595, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman lakukan pelayaran mengarungi lautan Afrika Selatan. Selanjutnya, mereka menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Dan pada tahun 1596, rombongan Cornelis de Houtman berhasil mempijakan kaki di Banten.
melalui Selat Sunda. Sebelum tiba di Banten, ekspedisi ini berangkat pada tahun 1595 dan sampai di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Rute ini dipilih untuk menghindari persaingan dengan Portugis yang telah berkuasa di rute utama, melalui Selat Malaka dan India. Ekspedisi ini menggunakan 4 buah kapal, yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiken, dengan total awak kapal sebanyak 249 orang dan 64 pucuk meriam. Yang kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck. Rute penjelajahan samudra bangsa Belanda ke Nusantara oleh Jacob van Eyck memulai pelayaran dari Belanda, negara aslinya. Kapalnya berlayar menuju pantai barat Afrika. Kemudian mereka berlayar mengitari Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Setelah melewati Tanjung Harapan, mereka mengarungi Samudra Hindia menuju timur. Rombongan Jacob van Eyck kemudian memasuki perairan Indonesia melalui Selat Sunda. Akhirnya, mereka berlabuh di Banten, sebuah pelabuhan penting di Jawa pada saat itu.